Coba deh bayangin, bisa nggak sih kita sewa atau bahkan beli rumah tanpa harus pusing mikirin bunga? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal ijarah, sebuah konsep keuangan dalam Islam yang nggak cuma menjawab bisa, tapi juga dibangun di atas prinsip keadilan. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Kita semua butuh kan, entah itu mobil buat kerja, rumah buat keluarga, atau mungkin peralatan buat ngebangun usaha. Ini semua bagian dari hirup. Tapi cara kita buat dapetin semua itu seringkali ngebawa kita ke jalan yang, ya, agak ribet. Masalahnya kan gini, perjanjian sewa atau pembiayaan yang biasa kita temui itu sering banget kayak labirin, penuh istilah susah dan klausa-klausa tersembunyi yang bisa aja ngerugiin kita. Rasanya kayak lagi jalan di ladang ranjau, ya nggak sih? Pertanyaannya sekarang, emang ada sistem yang dari awal dirancang untuk adil dan transparan? Jawabannya ada, dan itu ada di dalam prinsip keuangan syariah. Coba kita lihat landasannya. Jadi, inti dari keuangan syariah itu adalah untuk menciptakan sistem yang adil yang saling menguntungkan, di mana semua transaksi itu dasarnya aset beneran dan bebas dari yang namanya bunga atau riba yang bisa jadi eksploitatif. Landasan spiritualnya kuat banget loh. Seperti yang ditekankan di Al-Quran, sebuah kontrak dalam Islam itu bukan sekedar transaksi bisnis biasa. Ini adalah amanah, sebuah janji suci yang harus dipenuhi dengan integritas penuh. Nah, dari prinsip keadilan inilah lahir sebuah akad yang spesifik banget buat urusan sewa-menyewa dan pembiayaan. Namanya adalah ijarah. Yuk kita bedah lebih dalam konsepnya. Gampangnya gini, ajarah itu asalnya dari kata Arab al-ajru, yang artinya imbalan atau upah. Jadi ini adalah akad di mana satu pihak ngasih manfaat dari aset atau jasanya, dan pihak lain bayar buat manfaat itu. Simple dan lugas. Dan ternyata cakupannya ini luas banget. Ijarah itu nggak cuma berlaku pas kita nyewa barang fisik kayak rumah atau mobil, tapi juga pas kita nyewa jasa. Contohnya, waktu kita bayar arsitek atau konsultan buat kerjaan mereka. Oke, sekarang kita lihat aturan mainnya. Apa aja sih pilar dan syarat yang bikin kontrak ijarah ini jadi adil dan sah buat semua pihak yang terlibat? Jadi ada 4 pilar utama atau rukun yang wajib ada. Jelas harus ada para pihaknya, harus ada kesepakatan atau ijab kabul, dan ada upah yang jelas. Nah, pilar kedua ini nih yang unik banget. Objek akadnya itu bukan barangnya, melainkan manfaat atau kegunaan dari barang tersebut. Ini pembeda yang penting banget. Selain pilar tadi, syaratnya juga ketat demi keadilan. Objeknya harus halal, manfaatnya harus jelas, dan yang paling penting, nggak boleh ada yang namanya horar atau ketidakpastian yang bisa bikin sengketa. Contohnya, kayak nyewain mobil tapi nggak jelas mobil yang mana. Semuanya harus terang benderang dari awal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya konsep yang udah ada dari berabad-abad lalu ini diadaptasi jadi produk perbankan modern yang inovatif? Jadi, ada 2 jenis utama nih. Ijarah biasa itu ya sewa murni, kayak kita nyewa apartemen. Tapi, ada inovasi yang namanya Ijarah Muntahiyah Bitamlik atau disingkat IBMT, yang intinya adalah skema sewa untuk memiliki. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh praktis saja ya. Anggaplah Anda pengen beli rumah impian seharga 500 juta rupiah pakai skema IMBT. Gimana tuh prosesnya? Oke, kita urut satu persatu ya. Pertama, bank yang beli rumahnya. Ini kunci, karena transaksinya harus berbasis aset nyata. Kedua, Anda kemudian tanda tangan akad untuk menyewa rumah itu dari bank. Ketiga, setiap bulan Anda bayar ujrah alias biaya sewa untuk manfaat tinggal di rumah itu. Ingat ya, ini bukan cicilan utang plus bunga. Dan terakhir, setelah masa sewa berakhir, kepemilikan rumahnya pindah tangan ke Anda. Jadi, ini bukan cuma konsep di atas kertas. Ijarah itu adalah instrumen keuangan etis yang beneran dipakai di dunia nyata. Ini ngasih solusi buat jutaan orang yang pengen punya aset tanpa harus mengorbankan prinsip keyakinan mereka. Dan kita bisa lihat contoh nyatanya di Indonesia. Bank kayak BSI pakai skema IMBT buat kepemilikan rumah, sementara Bank Muamalat pakai ijarah murni buat sewa alat-alat produksi. Ini nunjukin betapa fleksibelnya konsep ini. Pada akhirnya, ijarah itu lebih dari sekedar kontrak. Ini adalah cerminan dari nilai-nilai yang lebih dalam, keadilan, di mana nggak ada pihak yang dieksploitasi, kejujuran karena semuanya serba transparan, amanah yaitu tanggung jawab buat menepati janji, dan kemaslahatan yaitu memberikan manfaat buat masyarakat luas. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penutup. Mungkinkah sebuah perjanjian keuangan itu dirancang bukan cuma buat cari untung, tapi juga untuk menegakkan keadilan, membangun kepercayaan, dan membawa manfaat sosial?
Konsep ijarah nunjukin kalau jawabannya adalah iya, sangat bisa.